Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku mau ngajak kalian bercerita mengenai lingkungan di sekitarnya aku, atau mungkin sering kita sebut juga dengan inner circle. Apakah mereka itu merupakan orang-orang yang toksik atau justru orang-orang yang positif? Jadi belajar dari pengalaman yang sekarang sedang aku jalanin gitu ya. Aku itu baru banget bikin YouTube channel ini. Kayaknya baru semingguan gitu deh. Sebenarnya honestly aku belum terlalu tahu nih mau bikin konten kayak apa sih di YouTube channel ini gitu. Karena ada banyak hal yang aku suka, tapi itu gimana ya? Sifatnya kan cuman sekedar tahu, atau kalaupun bisanya masih amatiran gitu kan. Jadi eh, nggak tahu gitu konsepnya mau seperti apa ya, tapi pengen aja gitu karena aku bilang ini YouTube channel ini rasanya sih kayak apa ya, kayak digital diary aja gitu. Jadi bagaimana aku bisa mungkin bercerita atau berbagi informasi, berbagi cerita ya tentang apa yang aku suka, terus mungkin apa yang aku jalanin, atau mungkin apa yang aku tahu gitu. Nah, pada saat aku bilang hal itu, aku sampaikan ke orang-orang yang dekatnya aku. Mmm, Kabar baiknya adalah mereka menyambut dengan antusias gitu. Jadi hampir semuanya bilangnya, "Ih, ide yang bagus, coba aja, kenapa enggak?" gitu. Even waktu aku tanya, "Aku mau buat apa ya kalau misalnya nyanyi?" Kan aku cuman sekedar bisa gitu, maksudnya bisa, nyanyi di pesta-pesta lah ya, pesta itu pun pesta-pesta kampung gitu kan. Artinya cuman sekedar, mmm, bisa nada do re mi lah gitu. Makanya nggak semua lagu juga aku bisa nyanyiin, memang aku pilih-pilih juga. Apa yang aku bisa, itu pun ya sekedar bisa gitu loh. Artinya kalau yang ahli, yang benar-benar suaranya suara emas dan lain sebagainya, masih di luar sana banyak banget gitu kan yang memang layak, benar-benar layak untuk diacungin jempol dan lain sebagainya. Tapi buat aku I'm fun gitu. Aku have fun dengan kegiatan nyanyi itu gitu. Terus aku pikir lagi, apa ya, sebenarnya aku tuh kan juga suka makan gitu. Tapi kalau mau dibilang review makanan kayaknya masih terbatas juga kan, maksudnya mau review makanan apa, terus ya kadang-kadang kalau misalnya mau yang mahal-mahal sekalian gitu, misalnya pilih tempat-tempat yang bener-bener eh, lagi trending dan lain sebagainya, kan mikir juga ya, aduh ini berat di biaya juga, tapi ya pengen juga, akhirnya kan menyesuaikan dong gitu. Oh oke, aku ini oke, aku bisa review ini, oh oke, aku bisa review tempat ini dan lain sebagainya gitu. Lagi-lagi so-so kan gitu. Terus kemudian aku pikir lagi gitu, apa ya yang aku suka? Menulis gitu, aku suka banget menulis gitu. Tapi kan nggak ngerti aplikasinya mau seperti apa kalau misalnya aku mau buat YouTube channel ini. Masa iya aku bacakan sendiri gitu kan? Atau mau seperti apa konsepnya gitu. Tapi apapun itu, dan ya seperti yang sekarang akhirnya kadang aku review makanan, kadang aku nyanyi, kadang-kadang aku ngajak kalian cerita seperti sekarang ini. Tapi apapun itu aku sangat senang gitu ya, aku merasa sangat beruntung, I'm a proud person gitu, karena orang-orang yang di sekitarnya aku itu benar-benar full support gitu. Eee, ada yang bahkan sampai share gitu kan, membagikan link YouTube channel ini gitu. Kadang aku sendiri sampai merasa nggak enak hati nih, aduh di-share padahal isinya juga apa ya gitu kan, masih cuman 2 3, terus itu juga ya kayak yang aku jelasin tadi gitu. Tapi justru pada saat kita punya inner circle yang positif, itu akan membuat kita jadi lebih besar kemungkinan untuk bergerak maju dan berani aja gitu. Oh oke, it's okay, tantangannya seperti apa, kenapa nggak mencoba gitu. Nah teman-teman kepikiran nggak gitu bahwa kadang-kadang nggak semua orang seberuntung aku mungkin
yang inner circle-nya benar-benar memberikan dukungan penuh, inner circle-nya positif. Mungkin ada sebagian teman-teman atau orang di luar sana yang inner circle-nya toxic people. Seperti apa kita tahu bahwa lingkungan kita itu toksik apa enggak gitu. Kalau kamu merasa lingkungan sekitar kamu itu, teman-teman kamu itu lebih banyak membawa pengaruh perilaku negatif dalam hidup kamu, terus kemudian yang membuat kamu jadi susut rasa percaya dirinya gitu ya. Karena misalnya kamu punya ide apa, terus dia apa sih, ngapain sih gitu-gitu, udah deh. Atau misalnya kalau kita berbeda, punya pemikiran yang berbeda atau ingin sesuatu yang berbeda, kayaknya kamu nggak tim kita lagi ya, kayaknya kamu udah nggak asik lagi ya. Terus akhirnya kamunya merasa, oh iya ya, kayak kok aku beda ya, kok aku jadi nggak seperti bagian dari tim ini ya, gitu kan. Itu toxic people, itu lingkungan yang toxic. Dan you know what, it's time to stop. Kamu harus keluar dari lingkungan itu. Kamu harus pastikan bahwa kamu tidak lagi berhubungan, tidak lagi menjalin pertemanan dengan orang-orang yang seperti itu. Karena apa? Karena kamu itu berharga. Jadi kamu berhak mendapatkan hal yang jauh lebih baik. Kamu berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Kamu berhak mendapatkan hal-hal yang kamu impikan dan kamu upayakan. Kalaupun itu tidak berhasil, it's okay, nggak ada masalah. Karena nggak ada yang tahu kan jalan hidup, apakah itu akan membawa sebuah keberhasilan untuk kamu atau enggak gitu. Tapi kalau kamu nggak pernah mencoba, mungkin kamu akan mati penasaran selamanya gitu kan. Kamu nggak akan pernah tahu kamu memang bisa apa enggak, punya kemampuan itu atau enggak. Atau kalaupun kamu melakukan suatu kesalahan, inner circle-nya kamu itu, orang-orang terdekatnya kamu itu tidak menjadi orang pertama yang judging, tunjuk jari persis di depan hidung gitu ya, untuk bilang, nah tuh kan, aku bilang juga apa, dari kemarin kan udah diingetin. For what? Buat apa ada di lingkungan seperti itu? Kalau akhirnya lingkungan tempat kita kumpul, orang-orang yang ada di sekeliling kita itu tidak menjadi orang-orang yang membantu membangun kehidupan kita, membangun kepribadian kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang grow up gitu ya, berkembang ke arah yang lebih baik. For what? Kenapa aku nggak sendiri aja? Mungkin dengan sendiri, dengan tidak ada di lingkungan itu, aku justru jadi lebih tahu apa yang aku mau lakukan. Aku jadi lebih tahu untuk berpikir ini baik atau enggak buat aku. Jadi jangan pernah mengizinkan orang-orang yang toksik itu menguasai pikirannya kita, terus menjadikan kita merasa bahwa itu yang benar gitu loh. Atau kita terlalu takut untuk keluar dari sebuah kelompok hanya karena kita merasa, what next? Kalau aku keluar dari lingkungan ini, dari kelompok ini, aku akan jadi apa? Karena yang aku punya ya cuman grup ini aja gitu kan. Just believe in yourself. Begitu kamu tahu bahwa kamu layak untuk sebuah kehidupan yang lebih baik, kamu layak, kamu berharga, kamu akan menemukan jalannya sendiri dan kamu akan ketemu kelompok yang baru, kelompok yang jauh lebih baik, yang mungkin mendukung untuk apa yang kamu ingin lakukan. Kamu suka olahraga, kamu mungkin akan ketemu dengan lingkungan orang-orang yang suka olahraga yang juga positif. Mungkin dengan kamu aktif di gym, mengikuti membership, terus atau mungkin punya personal trainer contohnya gitu kan, akhirnya kamu punya tempat untuk melakukan hal-hal yang baru, membangun rasa percaya dirinya kamu lagi, dan akhirnya itu akan membuat kamu berada di satu komunitas yang baru, ketemu dengan kelompok yang baru gitu kan. Atau kamu punya hobi yang lainnya gitu, kamu di kantor tadinya temennya ini aja, kenapa nggak mencoba membuka diri dan tunjukkan ke
semua orang gitu loh, bahwa kamu punya hal-hal lain yang menarik, yang layak untuk dilirik sama orang lain, sehingga orang lain pun tertarik untuk memulai pertemanan dengan kita, untuk mengajak kita ikut dalam grupnya mereka, untuk menjadikan kita orang yang dia percaya juga gitu. Bisa jadi dengan kamu menunjukkan rasa empati, terus kemudian kamu mudah tersenyum atau kamu care. Kadang-kadang dengan kita sekadar rajin nanya kabar ya, kita mungkin masuk ke kantor lah gitu ya, terus halo selamat pagi, apa kabar gitu ya. Yang selama ini mungkin kamu nggak lakukan karena ya kamu cuma nyapa lingkungannya kamu aja. Dengan hal kecil kayak gitu aja kadang-kadang membuka kesempatan untuk kamu bisa punya teman lebih banyak, punya lingkungan yang baru, punya komunitas yang lebih positif, dan akan membuat kamu jadi lebih hidup, lebih bergairah, dan lebih berkembang lagi untuk suatu hal yang jauh lebih menyenangkan. So, kamu yakin masih mau berteman dengan toxic people? Kamu yakin gak mau keluar dari kelompok orang-orang yang toxic? Segitu berharganya teman-teman kamu yang ternyata gak membawa pengaruh negatif. Ups, orang-orang yang ternyata membawa banyak pengaruh negatif untuk kamu. Yakin? Kalau aku sih no way. Masih banyak di luar sana yang jauh lebih positif. Dan aku akan pilih itu, aku akan lakukan banyak hal, aku akan coba. Kalaupun itu tidak langsung jadi sebuah kelompok seperti yang aku suka, atau aku belum langsung menemukan orang yang bisa support aku dengan seperti apa yang aku harapkan, tapi aku akan lakukan yang terbaik yang aku bisa lakukan untuk keluar dari grup lingkungan yang toxic people, because aku adalah orang yang berharga dan aku layak untuk suatu hal yang jauh lebih baik. How about you?